kita lanjutkan ya proyek sistem informasi penggajian ini ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat tabel bagian dan tabel jabatan ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membuat sebuah tabel, yaitu tabel karyawan ya. Kita create ya tabel, design view, ini saya nama karyawan ya. Karyawan, oke. Pertama kita bikin ID karyawan, auto number, yang kedua kode karyawan atau NIP ya, ini biasanya kode karyawan saya isi ini kira-kira 20. Lalu nama karyawan ya, ini saya isi 70 ya. Lalu jenis kelamin kira-kira 15 ya, laki-laki atau perempuan ini. Lalu tanggal lahir ya, date ya, formatnya adalah tanggal saja ya, medium date. Lalu alamat saya isi dengan long text. Lalu kota ya, kota saya isi 50 ya, yaitu short text. Lalu nomor telepon saya isi nomor telepon kira-kira 15 ya. Lalu kita isi email, saya isi 70 ya. Lalu ID bagian ini adalah relasi ke tabel bagian ya, number. Dan ID jabatan ini relasi ke tabel jabatan ya, number. Lalu tanggal masuk ya, yaitu date ya. Formatnya saya bikin medium date. Lalu status karyawan ya, status karyawan itu karyawan kontrak, karyawan tetap gitu ya. Saya isi 20 saja ya. Lalu di sini nanti ada gaji pokok dan seterusnya ya. Statusnya dulu deh ya, status ya. Ya, statusnya maksudnya aktif atau enggak gitu ya, statusnya ya. Status masih aktif atau enggak karyawan ini gitu ya. Status karyawan ya, tadi status karyawan, status kerja mestinya kebalik ya. Ini status karyawan atau status aja nggak apa-apa lah, nanti kita gampang kita ubah ya, 20. Lalu kita buatkan created ya. Ini buat memantau kapan data ini diinput ya, menggunakan general date ya, dan update ya, kapan data ini diubah biar kelihatan. Ini kita buatkan update juga ya, updated ya. Formatnya tanggal dan general date. Nah, jadi ini adalah tabel karyawan ya. Kita simpan, klik ya, simpan. Nah, ini baru kita buatkan sini. Created-nya di sini adalah sama dengan no ya. Jadi langsung input statusnya, langsung input tanggal ya, no, tanggal dan waktu ya. Oke, setelah ini kita buatkan formnya ya, formnya. Nah, kita buat create
form widget. Nah, kita buat tabel karyawan ya. Oke, masukkan semua kecuali create dan update ya. Kita masukkan next. Nah, ini kita bikin kolomnar ya, atau justify juga bisa sebenarnya, cuma mungkin kolomnar saja ya, ya bisa kita desain yang enak. Next, ini karyawan kayaknya besar lah ya, saya bikin ini. Nah, ini ya, ini yang pertama yang harus kita rubah adalah desain view nya dulu. Ini adalah kita ketik data karyawan di sini, karyawan. Nah, ini dilebarkan ya, mungkin kita tebalkan hurufnya, pilih hurufnya black ya. Ini kita geser ke atas. Nah, ini backgroundnya kita rubah, ya biru ya. Nah, seperti ini. Hurufnya mungkin bisa kita rubah jadi putih kali ya. Nah, gitu. Nah, ini baru kita rapihkan ya, di blok semua dirapihkan, digeser, masukin ke atas. Nah, begini ya. Ini hurufnya kita tebalkan ya. Nah, ini ya kelihatan ya. Baru kita rapihkan di sini nih. Pertama ini adalah ID karyawan ya. ID ya, karyawan. Kita perbaiki pelan-pelan ya. Terus kode ya, kode karyawan atau NIM ini ya, sebenarnya NIM ya. Di sini nama ya, nama karyawan. Lalu jenis kelamin, oke ya. Lalu tanggal lahir, lalu alamat ya, hurufnya kita rapihkan saja. Nah, mungkin ini kita blok dulu kali ya, semua hurufnya kita rubah menjadi apa yang bagus tuh, Arial Nero kali ya. Nah, seperti ini ya, kita simpan hurufnya 11 ini ya. Lalu kita isi lagi kotaknya, hurufnya dirapihkan ya, kota, nomor telepon ya, email ya, silahkan ini dirapihkan ya. Nah, ini kita isi jadi bagian gitu ya, kalau usah pakai ID. Ini juga sama, jabatan ini juga dimasukkan, yaitu tanggal masuk ya, tanggal masuk. Ini status karyawan ya, status karyawan ya. Nah, ini juga status apa nih, aktif atau enggak ini ya, statusnya ya. Oke nih. Nah, ini karena sudah cukup, kita kecilkan lagi kayaknya ini ya, nih labelnya. Nah, labelnya kita kecilkan di sini ya. Nah, sampai sini kayaknya cukup ya. Nah, baru ini text fill-nya kita geser ya, geser mendekati. Nah, seperti ini ya, cukup ya. Nah, ini baru kita kecilkan lagi nih yang ini ya, mungkin sampai sini aja nih ya, panjang cukup sampai sini ya. Nah, sini ya. Nanti di sini kita buatkan untuk apa namanya, buttonnya ya. Simpan ya, kita buatkan di sini buttonnya. Pertama adalah button tambah ya, desain button, di sini tambah data nih. Record selector, add new ya. Nah,
kita isi aja nih, tambah data ya. Ini merapikan belakangan ya, desain, hapus data ya, hapus data ya, hapus data ya, simpan data ya, desain button. Nah, simpan itu menggunakan refresh saja ya, walaupun ada menu simpan, sebenarnya refresh jauh lebih akurat ya. Refresh from data, ini sini namanya simpan data ya. Nah, ini dirapihkan dulu nih ya, samakan dulu nih, nah, beda-beda nih. Seperti ini, terus mungkin dilebarkan kali 1 ya. Nah begitu. Terus backgroundnya, ketebalan ya, backgroundnya tipis kayak begini ya. Nah seperti ini, mungkin dilebarkan lagi dikit ya ke sini. Oke ya. Lalu di sini kita buatkan pencarian ya, design view combo di sini ya, ada combo. Nah sini kita buatkan pencarian, buat mencari data mahasiswa berdasarkan, nah ini berdasarkan nama saja ya, pilih berdasarkan nama. Nah ini dilebarkan ya, next. Nah ini pencarian, finish ya. Oke, di sini hurufnya ditebalkan atau putih kayaknya ya, hurufnya putih tebal ya, hurufnya besar ya, kita lebarkan. Nah, ini juga harus lebar nih ya, karena nama orang. Oke, ini digeser, dilebarkan juga. Oke ya, kita simpan. Nah ini didesain dulu di sini propertiesnya ya. Ini record selektornya dinonaktifkan supaya tidak ada recordnya ya. Navigation buttonnya dinonaktifkan ya. Ini border stylenya pakai pin ya. Kita simpan, kita lihat dulu hasilnya, view. Nah ini hasilnya ya, kalau tambah isi ya. Nah ini diusahakan sebelah kiri semua datanya ya, design view. Ini diusahakan datanya ngisi di sebelah kiri, rata kiri semua, rata kiri semua gitu ya. Kita lihat lagi hasilnya. Nah seperti ini ya. Nah di sini ada yang belum rapih kelihatannya. Nah ini kita coba rapihkan, yaitu ini combo nih, pilihan ya. Ini juga pilihan status, ini juga pilihan ya. Kita desain view dulu ya. Pertama ini sebenarnya status ini kita aktifkan aja di sini, dia langsung aktif gitu ya namanya. Value-nya ini aktif gitu ya. Aktif ya. Nah, nanti setelah aktif ini kita kunci ya. Kita kunci ya. Oke, yes. Jadi nggak bisa dirubah ini ya. Ini oke ya. Nah lalu yang berikutnya ini jenis kelamin, ini adalah combo ya, change to combo box. Nah di combo box ini kita buatkan sebuah tabel ya, jenis kelamin ya, design view jenis kelamin ya, ini ID jenis kelamin ya, auto number sama jenis kelamin ya. Kita isi aja karena ini isinya kan cuma 2 ya, 15. Kita isi dulu datanya, view laki-laki dan perempuan Oke, kita simpan, baru kita masukkan di sini ya. Autos, pilih tabel jenis kelamin, yang dimasukkan adalah nama sini ya. Oke, kita simpan ya, kita lihat hasilnya.
Oke ya, sudah masuk. Nah sekarang kita masukkan ke menu utama ya, desain view menu utamanya ya. Nah, saya masukkan ke karyawan ini. Nah kita pilih karyawan. Oke, kita simpan, view lagi. Nah di sini master karyawan. Oke, baru sampai sini pertemuan kita. Mungkin pada pertemuan kali ini sampai sini dulu ya. Selanjutnya nanti kita lanjutkan lagi. Baik, saya akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.